Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Untuk mengetahui cara mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan, kita perlu belajar konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk mengetahui cara mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan, kita harus belajar terlebih dahulu tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset muncul di sebelah kiri dari persamaan, sedangkan liabilitas dan ekuitas muncul di sebelah kanan dari persamaan. Persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi persamaan dari dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Di sini ada nama lain dari aset yaitu aktiva, harta, kekayaan. Kemudian ada nama lain dari liabilitas. Ada utang dan kewajiban. Kemudian ada nama lain dari ekuitas, yaitu modal dan juga kapital. Yang paling umum digunakan dalam istilah akuntansi yaitu aset ini adalah harta, kemudian liabilitas ini adalah hutang, dan ekuitas adalah modal. Untuk selanjutnya kita lihat aktiva dan pasiva. Jadi yang dikatakan aktiva adalah semua milik atau kekayaan dari suatu perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang berwujud atau konkret maupun yang abstrak atau tidak berwujud. Jadi aktiva ini ada yang berwujud atau bisa dilihat dan ada yang abstrak atau tidak berwujud. 5 jenis aktiva, yang pertama yaitu aktiva lancar, yang kedua ada aktiva investasi, yang ketiga ada aktiva tetap, yang keempat ada aktiva tidak berwujud, dan yang kelima adalah aktiva lain-lain. Aktiva lancar terbagi menjadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, persediaan barang, dan biaya dibayar di muka. Kemudian ada investasi, ada aktiva tetap. Aktiva tetap contohnya di sini adalah tanah, gedung, mesin, atau kendaraan. Kemudian aktiva tidak berwujud, ada hak cipta, merek dagang. Kemudian aktiva lain-lain ada gedung dalam proses. Kemudian pasiva. Pasiva adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan karena adanya suatu aktivitas usaha. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Nah, di sini utang dibagi menjadi dua jenis. Ada utang jangka pendek atau utang lancar dengan hutang jangka panjang. Jadi, apa bedanya hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang? Jadi, hutang jangka pendek atau hutang lancar ini biasanya hutang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Sementara hutang jangka panjang ini adalah hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun untuk dilunasi, seperti itu. Contoh hutang jangka pendek, di sini ada utang usaha, wesel bayar, dan beban-beban yang masih harus dibayar. Kemudian hutang jangka panjang contohnya utang obligasi, utang bank. Selanjutnya modal. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Jadi rumus untuk mendapatkan modal adalah dengan mengurangkan aktiva dikurangi dengan kewajiban atau hutang. Ya, kita ke contoh untuk pembahasan
persamaan dasar akuntansi. Setelah lulus SMK jurusan otomotif, Arifin mendirikan usaha bengkel sepeda motor. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2015. Pada tanggal 1 Juli menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usahanya sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 3 Juli membeli perlengkapan oli, mesin, minyak rem, dan lain-lain secara tunai sebesar 1 juta rupiah dan membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 10 Juli menyerahkan sepeda motor yang sudah selesai diperbaiki dengan ongkos Rp150.000 sekaligus menerima pembayarannya. Kemudian transaksi pada tanggal 12 Juli membayar biaya reparasi mesin kompresor sebesar Rp20.000. Tanggal 15 Juli, Arifin mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Kemudian tanggal 20 Juli diterima reparasi dan servis kendaraan senilai Rp400.000 dari seorang pelanggan dan baru membayar Rp200.000. Sisanya akan diterima kemudian. Pada tanggal 25 Juli membayar biaya listrik sebesar Rp100.000. 27 Juli diterima pelunasan dari pelanggan pada transaksi 20 Juli. Kemudian tanggal 29 Juli membayar angsuran hutang peralatan sebesar Rp500.000. Kemudian 30 Juli perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar Rp850.000. Terakhir 31 Juli biaya penyusutan peralatan sebesar Rp50.000. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita simak slide selanjutnya. Jadi di sini sebelum dibuat persamaan dasar akuntansi dari bengkel sepeda motor milik Arifin, terlebih dahulu dianalisis setiap transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2015. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menyusun persamaan dasar akuntansi karena dari hasil analisis dapat diketahui akun apa saja yang muncul dalam persamaan dasar akuntansinya. Ya, jadi sebelum membuat kolom-kolom persamaan dasar akuntansinya, lebih baik dianalisis terlebih dahulu setiap transaksi yang terjadi. Hal ini memudahkan untuk mengelompokkan akun dan apa saja pengaruh dari transaksi yang terjadi. Dimulai dari transaksi tanggal 1 Juli, yaitu menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usahanya sebesar 5 juta rupiah. Nah, jadi ketika dianalisis, dapatlah ternyata kasnya bertambah sebesar 5 juta rupiah dan modalnya bertambah sebesar 5 juta rupiah. Artinya, transaksi pada tanggal 1 Juli mempengaruhi akun kas dan akun modal. Kemudian transaksi tanggal 3 Juli. Membeli perlengkapan, oli mesin, minyak rem, dan lain-lain secara tunai sebesar 1 juta rupiah dan membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, jadi pada tanggal 3 Juli ini terdapat dua transaksi. Transaksi pertama yaitu membeli perlengkapan dan transaksi yang kedua yaitu membeli peralatan. Kita analisis. Ketika membeli perlengkapan, di sini dibayar secara tunai. Artinya ketika dibayar tunai, pemilik perusahaan akan mengeluarkan uang. Artinya, di sini perlengkapannya bertambah 1 juta rupiah, kasnya berkurang 1 juta rupiah. Kemudian, transaksi selanjutnya adalah membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 5 juta. Artinya di sini peralatan bertambah 5 juta dan hutang bertambah 5 juta. Selanjutnya, kita analisis transaksi tanggal 10 Juli. Menyerahkan sepeda motor yang sudah selesai diperbaiki dengan ongkos sebesar Rp150.000 sekaligus menerima pembayarannya. Ya, jadi pada tanggal 10 Juli ini Arifin sudah selesai memperbaiki sepeda motor. Jadi dia menyerahkan sepeda motornya kepada pelanggan dan meminta upahnya sebesar Rp150.000. Di sini diterima ya. Jadi kasnya bertambah Rp150.000 dan modalnya bertambah juga Rp150.000. Kemudian transaksi pada tanggal 12 Juli.
membayar biaya reparasi mesin kompresor sebesar 20.000. Jadi, membayar biaya artinya perusahaan atau si Arifin tadi mengeluarkan uang sebesar 20.000 untuk membayar mesin kompresor. Artinya kasnya pasti berkurang sebesar 20.000 dan modal berkurang sebesar 20.000. Transaksi selanjutnya yaitu 15 Juli. Arifin mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Jadi si Arifin ini mengambil uang perusahaan atau uang bengkel tadi digunakan untuk keperluan pribadi. Misalkan untuk keperluan beli makanan atau beli es dan lain-lain ya. Jadi Arifin ini mengambil keperluan pribadi 100.000. Artinya kas perusahaan atau kas Arifin berkurang 100.000. Modal Arifin juga berkurang sebesar 100.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 20 Juli. Diterima reparasi dan servis kendaraan senilai 400.000 dari seorang pelanggan dan baru membayar 200.000. Sisanya akan diterima kemudian. Ya, jadi pada tanggal 20 Juli ini Arifin sudah selesai menyervis suatu kendaraan dengan memberi tarif 400.000. Jadi pendapatan dari servis kendaraan tadi harusnya 400.000, tapi yang dibayar pelanggan baru 200.000. Artinya masih 200.000 yang belum dibayarkan pelanggan kepada Arifin. Jadi kas yang bertambah hanya 200.000. Kenapa cuma 200.000? Karena uang yang diterima baru 200.000, sementara 200.000-nya masih di pelanggan. Artinya ketika pelanggan memiliki hutang dengan Arifin, artinya akan muncul akun piutang. Jadi piutangnya bertambah 200.000. Kemudian modalnya ini ditambahkan saja 200.000 ditambah 200.000 jadi 400.000. Dan tanggal 25 Juli membayar biaya listrik sebesar 100.000. Ya, pada tanggal 25 Juli, Arifin harus membayar biaya listrik bulanan sebesar 100.000. Jadi, sudah tentu ya kasnya akan berkurang sebesar 100.000 dan juga modalnya berkurang 100.000. Jadi, transaksi membayar listrik ini mempengaruhi akun kas dan akun modal. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 27 Juli diterima pelunasan dari pelanggan pada transaksi tanggal 20 Juli. Ya, transaksi pada tanggal 20 Juli ini kan masih ada Rp200.000 yang belum dibayarkan pelanggan kepada Arifin. Jadi di sini pasti ketika diterima maka akan menambah kas 200.000. Sementara piutangnya berkurang karena si pelanggan tadi membayar hutangnya. Jadi piutang si Arifin akan berkurang 200.000. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli, membayar angsuran utang peralatan sebesar 500.000. Transaksi pada tanggal 3 Juli kan sudah disebutkan bahwasanya si Arifin ini membeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Di sini tanggal 29 Julinya Arifin mengangsur hutangnya sebesar 500.000. Jadi sudah tentu yang namanya membayar hutang, kas pasti akan berkurang dan hutang juga pasti berkurang karena diangsur. Jadi di sini membayar angsuran hutang akan mempengaruhi akun kas dan akun hutang sama-sama sebesar Rp500.000. Pada tanggal 30 Juli, perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar Rp850.000. Jadi pada tanggal 3 Juli Arifin membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Ternyata pada tanggal 30 Juli perlengkapan yang masih ada atau yang tersisa adalah 850.000. Artinya perlengkapan yang terpakai sebesar 150.000. Jadi perlengkapannya pasti berkurang sebesar 150.000 dan modalnya juga berkurang 150.000. Perlengkapan yang masih tersisa ini berarti transaksinya mempengaruhi perlengkapan dan modal. Yang terakhir, pada tanggal 31 Juli, biaya penyusutan peralatan sebesar 50.000. Nah, pada tanggal 3 Juli, si Arifin membeli peralatan ini sebesar 5 juta ya. Kemudian dinyatakan pada tanggal 31 Juli ternyata ada biaya penyusutan peralatan sebesar 50.000.
Jadi di sini peralatannya pasti berkurang sebesar 50.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 50.000. Jadi, biaya penyusutan peralatan ini mempengaruhi akun peralatan dan akun modal. Setelah menganalisis setiap transaksi yang terjadi selama bulan Juli, maka selanjutnya adalah memindahkan analisis ini ke persamaan dasar akuntansi. Untuk membuat persamaan dasar akuntansi, harus dimulai dari pemberian KOP atau judul. Di sini judulnya adalah Bengkel Sepeda Motor Arifin, persamaan dasar akuntansi periode 31 Juli 2015. Setelah membuat judul, kemudian kita kumpulkan akun-akun yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi di bengkel motor Arifin tadi. Nah, inilah kemudahan dari analisis yang kita lakukan di awal, yaitu memudahkan kita untuk mengelompokkan akun apa saja yang muncul di sini. Nah, yang pertama-tama kita membuat kolom-kolom seperti ini, dimulai tanggal, aktiva, dan pasiva. Tanggal dibuat berurutan. Untuk tanggal dan tahun cukup dituliskan satu kali dan diletakkan paling atas. Selanjutnya tulis akun-akun yang muncul yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Kolom terakhir di sini berisi keterangan yaitu apa saja transaksi yang muncul selama bulan Juli. Kita mulai pada tanggal 1 Juli, Arifin menyetorkan dana sebesar 5 juta. Jadi sudah langsung masuk ke dalam kas 5 juta, kemudian modal 5 juta sebagai setoran awal. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli, Arifin melakukan pembelian perlengkapan secara tunai. Seperti hasil analisis tadi, pembelian perlengkapan secara tunai akan mengurangi kas sebesar 1 juta dan menambah perlengkapan sebesar 1 juta. Akun yang lainnya tidak terpengaruhi karena transaksi pembelian perlengkapan secara tunai hanya mengurangi kas dan menambah perlengkapan. Kemudian tanggal 3 juga, Arifin melakukan pembelian peralatan secara kredit. Artinya, Arifin menambah peralatan, kemudian juga menambah hutang. Jadi sebesar 5 juta. Sebelum memasukkan transaksi selanjutnya, maka kita harus menghitung terlebih dahulu selisih antara transaksi yang satu dengan transaksi yang lainnya atau transaksi yang terjadi dengan transaksi yang sebelumnya ya. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu antara transaksi terbaru dengan yang sebelumnya. Yaitu di sini tanggal 3 dengan tanggal 1. Jadi harus dihitung terlebih dahulu selisihnya. Kolom kas di sini 5 juta dikurang 1 juta, hasilnya 4 juta. Piutang masih kosong, perlengkapan 1 juta, tidak ada yang mengurangi tetap 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal 5 juta. Jadi saldo antara pasiva dengan aktiva harus sama. Di sini 5 juta ditambah 5 juta artinya 10 juta, jadi aktiva juga harus 10 juta, yaitu 4 juta tambah 1 juta tambah 5 juta, hasilnya 10 juta. Jika total antara aktiva dengan pasiva ini tidak sama atau tidak balance, berarti ada yang salah dalam menghitung atau menempatkan akunnya. Seperti itu. Transaksi selanjutnya nomor 10 yaitu penerimaan pendapatan servis. Jika seseorang menerima pendapatan, tentu akan menambah saldo kas dan juga menambah saldo modal. Di sini tidak mempengaruhi akun yang lain, hanya kas dan modal. Sama seperti yang sebelumnya, setelah ada transaksi, maka harus dihitung antara saldo dengan transaksi terbaru. Ini 4 juta ditambah 150.000, jadi 4.150.000. Piutangnya belum ada, perlengkapan tidak terpengaruhi, peralatan demikian, hutang pun juga, jadi modalnya ditambah 150.000 jadi 5.150.000. Kemudian transaksi tanggal 12-nya membayar reparasi mesin kompresor.
Nah, membayar reparasi artinya mengeluarkan uang sebesar Rp20.000. Membayar reparasi ini artinya mengurangi kas dan juga mengurangi modal. Jadi setelah muncul transaksi tanggal 12 ini, dihitung kembali antara saldo dengan transaksi terbaru, yaitu 4.130.000, 1 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta 130.000. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 15 yaitu pengambilan pribadi atau prive. Jadi prive ini adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Jadi pengambilan prive ini berdampak ke akun modal dan akun kas, yaitu berkurang sama-sama 100.000. Setelah itu dikurangkan 4.130.000 dikurang 100.000 hasilnya 4.030.000. Perlengkapan masih 1 juta, peralatan masih 5 juta, hutang 5 juta, modalnya dikurang 5 juta. Modalnya 5.130.000 dikurang 100.000, hasilnya 5.030.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20, penerimaan pendapatan servis. Nah, di sini penerimaan pendapatan servisnya 400.000 harusnya, tetapi yang dibayar tunai baru 200.000. Jadi transaksi ini mempengaruhi 3 akun, yaitu akun kas, akun piutang, akun modal. Setelah terjadi transaksi seperti biasa harus dihitung antara saldo dengan transaksi yang terbaru. Sini 4.030.000 ditambah 200.000 jadi 4.230.000. Kemudian piutangnya menjadi 200.000, perlengkapannya 1 juta, peralatannya 5 juta, hutang 5 juta, kemudian modalnya 5.030.000 ditambah 400.000 hasilnya 5.430.000. Kita ke selanjutnya. Nah, jadi ini adalah kolom lanjutan ya. Kalau misalkan dalam satu halaman tidak selesai sampai ke bawah, maka harus ditulis di atasnya yaitu lanjutan atau diberi nomor misalkan 02 seperti itu. Kolomnya masih sama ya, tanggal, aktiva, pasiva, keterangan, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, hutang, dan modal. Kemudian pada bagian paling atas ditulis jumlah saldo yang ada pada slide sebelumnya, yaitu seperti ini. Harus sama jumlah terakhir dengan yang awal di sini. Ya. Jadi saldonya sudah disalin sama persis dengan slide yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan di transaksi tanggal 25. Transaksi tanggal 25 yaitu membayar biaya listrik. Yang namanya membayar listrik otomatis akan mengurangi kas dan modal. Jadi membayar listrik ini hanya akan mempengaruhi akun kas dan akun modal sebesar 100.000 ya. Jadi dikurangkan saja 4.230.000 dikurangi 100.000 hasilnya 4.130.000. Yang 200-nya tetap, 1 jutanya tetap, 5 jutanya tetap, 5 jutanya juga tetap, kemudian 5.430.000 dikurangi 100.000 hasilnya 5.330.000. Seperti biasa, untuk memastikan bahwa pengerjaannya benar, dijumlahkan masing-masing antara akun piutang, akun kas, perlengkapan, dan peralatan. Jumlahnya harus sama dengan utang ditambah modal. Seperti rumus awal ya, yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya transaksi 27, yaitu pelunasan dari pelanggan. Ya, pada transaksi tanggal 20 Juli kan dikatakan bahwasanya ada pelanggan yang belum melunasi sepenuhnya, baru membayar 200.000. Padahal pendapatan yang harus diterima adalah 400.000. Nah, maka ketika dilunasi, kasnya akan bertambah 200.000 dan piutangnya akan 0 karena sudah dilunasi. Seperti itu. Jadi, pelunasan dari pelanggan tadi tidak mempengaruhi akun pasiva, baik itu hutang maupun modal. Sini hanya mempengaruhi akun kas dan piutang. Kemudian dihitung selisihnya 4.130.000 ditambah 200.000 hasilnya 4.330.000. Piutangnya 200.000 dikurangi 200.000 hasilnya 0. Kemudian perlengkapannya masih 1 juta, peralatan tetap 5 juta, hutang tetap 5 juta, kemudian modalnya tetap 5.330.000. Ini adalah saldo pada
tanggal 27-nya ya. Kemudian selanjutnya transaksi tanggal 29 di sini adalah membayar angsuran hutang. Yang namanya membayar angsuran hutang tentu akan mengurangi kas dan juga mengurangi hutang. Jadi kas dengan hutang sama-sama berkurang sebesar 500.000. Selain itu tidak mempengaruhi akun yang lain. Jadi tinggal dihitung 4.330.000 dikurang 500.000 hasilnya 3.830.000. Piutangnya habis, kemudian perlengkapannya 1 juta, peralatannya 5 juta, hutangnya 5 juta rupiah dikurangi 500.000 hasilnya 4.500.000. Kemudian modalnya 5.330.000 tetap. Selanjutnya transaksi pada tanggal 30 yaitu pemakaian perlengkapan. Nilai perlengkapan awal tadi adalah 1 juta. Setelah akhir bulan ketika dicatat ternyata tinggal 850.000. Artinya perlengkapan terpakai sebesar 150.000. Pemakaian perlengkapan ini akan mengurangi perlengkapan dan juga mengurangi modal sebesar 150.000. Jika dijumlahkan, kasnya masih tetap, piutangnya habis, perlengkapannya berkurang. 1 juta dikurangi 150.000 hasilnya 850.000. Karena ini tadi yang diketahui di soal bahwasanya sisa perlengkapan yang ada adalah 850.000. Jadi yang terpakai adalah 150.000. Kemudian peralatannya masih tetap 5 juta, hutangnya 4.500.000, kemudian modalnya 5.330 dikurangi 150 hasilnya adalah 5.180.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 pemakaian peralatan. Jadi soalnya tadi adalah biaya penyusutan peralatan sebesar 50.000. Peralatan ini mengalami penyusutan sebesar 50. Artinya akan berkurang. Sama seperti juga modal berkurang sebesar 50.000. Akun yang lainnya tidak terpengaruhi oleh transaksi atau kejadian tanggal 31. Kemudian dijumlahkan, kasnya tetap 3.300.000. Kemudian dijumlahkan, kasnya tetap 3.830.000, piutangnya habis, perlengkapannya sebesar 850.000, peralatannya 5 juta dikurangi 50.000 hasilnya 4.950.000, kemudian hutangnya 4.500.000 dan modalnya 5.180.000 dikurangi 50.000 hasilnya 5.130.000. Jadi di sini harus dijumlahkan. Jumlah dari aktiva yaitu 3.830.000 ditambah 850.000 ditambah 4.950.000 hasilnya adalah 9.630.000. Kemudian di pasiva yaitu ada utang dan modal 4.500.000 ditambah 5.130.000 hasilnya adalah 9.650.000. Jadi di sini jumlah aktiva dengan jumlah pasivanya sama atau balance. Jadi perhitungannya sudah benar. Kalau di akhir jumlahnya berbeda, artinya ada yang salah dalam menghitung selisihnya atau salah dalam menempatkan akun. Seperti itu. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.